morning leaders. Oke, saya akan sharingkan sedikit tentang marketing attitude. It's going to be a quick vlog karena ini sebetulnya adalah hasil saya memikirkan beberapa klien saya yang saya coach, dan saya sadar sepenuhnya bahwa marketing attitude atau sikap marketing ini akan menentukan sukses apa tidaknya kita punya seluruh marketing strategi yang kita desain. Seperti kita ketahui, marketing ini kan sangat kental aromanya dengan numbers ya, database, traffic, return on invested return of marketing investing, ROMI ya. Kemudian ada number of click, number of visit, number of followers kalau Instagram atau Facebook atau social media lainnya. Jadi seluruh numbers ini semua indikator dan ini penting banget. Tapi satu hal yang jangan lupa bahwa kita ini memarketingkan sesuatu ke manusia, di mana manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kompleks masalah, dengan perasaan, dengan kebiasaan, dengan budaya. Ya. So marketing attitude itu artinya apa? Artinya kita bersikap untuk melayani konsumen dengan pas. Pas apanya? Pas FBB, saya singkat ya. Pas feelingnya, pas behaviornya, pas beliefnya. Ya, pas feelingnya apa? Misalkan kalau kita melakukan sesuatu untuk membuat mereka merasa happy. Ya, kemudian pas behavior atau tingkah lakunya, kita mencerminkan sesuatu yang cocok dengan kebudayaan kebiasaan mereka, dan pas belief atau benar salahnya, apa yang dia yakini benar atau salah. Supaya gampang saya pakai cerita aja. Marketing attitude ini paling keren diceritakan oleh yang namanya Harry Beckwith di bukunya Selling the Invisible. Ya, di bukunya Selling the Invisible. Ceritanya begini, di supermarket di luar negeri di Amerika itu kan ada di pinggir-pinggir jalan. Dan ada dua supermarket yang berkompetisi. Nah, dua supermarket ini kebetulan punya segmen market yang sama persis, dengan strata ekonomi sosial yang sama, di tepat di jalan yang sama, di lokasi yang sama, dan di dekat perumahan yang sama. Tapi di highway itu di tol gitu ya. Nah, kalau kita lihat di struktur supermarket di luar negeri di Amerika terutama, itu namanya trolley, itu kan ada di luar. Ya, troli itu kan di luar ya, bukan di dalam. Kalau kita kan di dalam mall ya. Kalau mereka ditaruh di parking lot, tempatnya parkir mobil, ditaruh, dijajah, dimasukin sampai rapi untuk menyimpan troli dengan baik. Nah, jika cerita supermarket A dan B ini jaraknya bedanya cuma sekitar 2-3 km. Jadi nggak jauh banget ya. Di highway kalau dengan kecepatan tinggi 2-3 km ya, cepat beberapa menit udah sampai. Oke. Jadi 2-3 kilo ini jaraknya nggak jauh ini. Ternyata yang A ini tidak laris, yang B ini laris. Padahal kalau kita dilihat dari struktur jalannya, A ini duluan disamperin oleh mobil. Ya, dari sini ujung mobil A baru ke B. Tapi ternyata B ini yang lebih jauh dari A, dari sisi pencapaian mobil itu lebih laris dan jauh banget larisnya. Selidik punya selidik, ternyata pertama diduga harganya kurang murah, promosinya kurang hebat, marketingnya kurang gencar dan seterusnya. Tapi selidik punya selidik, ternyata satu faktor yang membedakan kenapa yang B ini walaupun lebih jauh dari A dibandingkan pencapaian mobilnya, lebih cepat orang datang ke supermarket A sebetulnya adalah karena trolinya itu dibersihkan secara rutin di depan konsumen mereka menggunakan desinfektan. Nah, ini zaman jauh sebelum corona ya, sebelum COVID-19. Jadi tentu tidak ada korelasinya dengan COVID-19. Ini terjadi mungkin 5-10 tahun yang lalu. Saya lupa tahun berapa cerita ini diangkat. Ini real story ya, diceritakan di bukunya Harry Beckwith, Selling the Invisible. Nah, yang B ini secara rutin melakukan pembersihan demonstrasi troli itu, di wipe pakai tisu basah dengan alkohol, dengan kemudian di lap dengan handuk kering dan seterusnya. Itu didemonstrasikan di depan orang. Ingat ya, troli disimpan di parking lot. Jadi semua orang bisa melihat apa yang dilakukan oleh si staff supermarket B tadi. Nah, hal kecil seperti ini itu yang kita pilih namanya marketing attitude atau sikap marketing kita, di mana kita yakin dan paham belief, value, dan belief, behavior, dan feeling daripada konsumen kita, itu kita refleksikan dengan apa yang kita lakukan di depan mereka. Semoga masuk akal ya. Jadi, so the questions adalah, apakah Anda sudah melayani konsumen Anda, nggak cuma sekedar number saja, tapi memperlakukan mereka sebagai human being, di mana feeling mereka like, hates. Oh, by the way, story tadi belum selesai. Satu hal lagi saya lupa. Kenapa mereka memilih yang B? Karena segmen market mereka adalah ibu-ibu rumah tangga yang membawa anak kecil. Jadi mereka merasa lebih bersih
feeling merasa aman, behavior tingkah laku mereka merasa direpresentasikan dengan bagus, ya. Kemudian mereka punya belief bahwa ini bersih dan tidak, itu kelihatan banget karena staffnya demonstrasi membersihkan trolinya dengan desinfektan dan alkohol. Sehingga anak kecil mereka diajak ke sana, mereka merasa lebih aman. So it's all about merasa, about feeling. Tapi itu benar-benar pengaruh di dalam bisnis. Oke, so pastikan Anda paham ya. Pertanyaannya adalah apakah Anda sudah melakukan sesuatu untuk konsumen untuk membuat feeling mereka positif terhadap Anda? Apakah Anda sudah melakukan sesuatu kepada konsumen yang membuat tingkah laku mereka itu sama dengan tingkah laku kita? Misalkan contoh paling gampang ini ya, saya sekarang lihat beberapa influencer di Instagram itu menggunakan kata-kata yang dalam kata kutip jorok gitu ya, yang misuh-misuh gitu ya. Dan ternyata itu sangat-sangat populer karena apa? Tingkah laku mereka mencerminkan audiens mereka. Tingkah laku mereka mencerminkan anak muda yang memang suka misuh-misuh dan merasa lebih gaul kalau menggunakan kata-kata prokem atau slang ataupun ya tadi ya kata-kata kotor. Bayangkan kalau ini target marketnya adalah audiens yang memang orang tua dan santun dan sangat priayi, tentu ini akan miss the point. Ya, tingkah lakunya nggak sama. Itu contohnya. Jadi, apakah Anda melakukan sesuatu untuk membuat feeling mereka positif terhadap Anda? Apakah Anda melakukan sesuatu untuk membuat tingkah laku mereka tercerminkan dengan baik sesuai dengan apa yang Anda lakukan? Jadi, matching. Dan apakah Anda melakukan sesuatu yang membuat mereka merasa apa yang Anda lakukan? Feeling, belief mereka benar dan cocok dengan produk atau jasa Anda. Semoga bermanfaat. Satu kalimat penting saya ulangi lagi berkali-kali. Marketing is all about what you do for the customer. Marketing adalah apa yang Anda lakukan untuk kepentingan konsumen Anda. Semoga kita semua menjadi marketer attitude yang keren sehingga bisnis kita semakin jos. See you tomorrow. Bye-bye.